Pada saat ini, suara mencurigakan terdengar dari samping. Kandang laut mati ini adalah tempat di mana banyak tahanan di dunia bawah dipenjara. Bagaimana Anda bisa menebusnya dengan datang ke sini? Namun leluhur buaya Void telah berhenti menyembuhkan lukanya dan menoleh dengan wajah cemberut. Serangga pemakan jiwa menggelengkan kepalanya dan berkata, kandang laut mati sangatlah misterius. Saat itu, banyak kaisar besar di dunia bawah ingin mengetahui asal-usul tempat ini. Namun, begitu mereka memasuki kandang laut mati, kehidupan dan kematian tidak akan diketahui. Tidak ada seorang pun yang akan keluar hidup-hidup, kecuali beberapa orang. Selain narapidana, orang-orang seperti kita yang melakukan kesalahan besar juga akan dikirim ke sini untuk menyelidikinya. Jika kita bisa mengetahui asal-usul dan kebenaran keramba laut mati, kita bisa menebus kesalahan kita. Sebenarnya, selain saya, kaisar besar lainnya juga mengirimkan beberapa bawahannya untuk masuk pada saat itu. Tetapi saya menyembunyikan identitas saya segera setelah saya masuk, karena hampir semua tahanan di sini diasingkan oleh kaisar dunia bawah. Jika tidak, jika mereka tahu, kami pasti akan terkepung. Kata serangga pemakan jiwa menjelaskan. Apakah kaisar mengirim orang kuat untuk masuk? Gumam Qin Chen, hatinya tergerak. Saat ini, dia memikirkan penguasa makam kematian. Penguasa makam kematian memiliki sabit kematian, dan Wan Gu pernah berkata bahwa sabit kematian ini kemungkinan besar adalah senjata standar dunia bawah yang diberikan kepada bawahannya oleh Kaisar Yama dari Istana ke-10. Jadi, apakah penguasa makam kematian adalah bawahan Kaisar Yama, salah satu dari 4 kaisar agung? Jika benar, berarti banyak kaisar di dunia bawah yang memperhatikan sangkar laut mati. Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu apakah masih ada kaisar yang memperhatikan. Memikirkan hal ini, Qin Chen tiba-tiba terkejut. Selama kurun waktu ini, ia telah berusaha mencari cara untuk meninggalkan sangkar laut mati, namun ia telah melupakan sifat khusus dari sangkar laut mati. Jika semuanya benar-benar seperti yang ia duga, orang-orang kuat setingkat kaisar itu tidak akan tertarik dengan tempat ini. Orang-orang kuat pasti akan dikirim untuk menjaganya di luar sangkar laut mati. Setelah dia benar-benar melarikan diri, dia pasti akan menarik perhatian beberapa orang kuat terbaik di dunia bawah saat ini. Ini harus menjadi solusi. Sepertinya jika kita benar-benar bisa keluar dari masalah, kita harus melakukan lebih banyak persiapan, jika tidak. Pikir Qin Chen, ekspresinya serius. Apa yang terjadi setelah kamu memasuki keramba laut mati? Mengapa kamu muncul di sini, dan mengapa ada begitu banyak tulang di sini? Ucap Qin Chen menoleh dengan dingin dan terus bertanya. Ini adalah kunci dari apa yang ingin dia tanyakan. Penguasa penjara hitam dan penguasa domain jiwa juga berhenti menyembuhkan luka mereka dan menoleh dengan penuh perhatian. Serangga pemakan jiwa berkata dengan getir, karena tubuh bawahan ini cukup istimewa dan bisa berubah menjadi ratusan juta serangga dan menyelinap ke berbagai tempat, sehingga bawahan berpikir bahwa setelah masuk, akan relatif mudah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kaisar. Tapi siapa yang tahu bahwa kandang laut mati ini jauh di luar imajinasi bawahan, ini hanyalah api penyucian yang tidak bisa ditinggalkan. Bukan hanya saya, tapi semua narapidana yang masuk ke tempat ini pun panik mencari jalan keluar, namun pada akhirnya tempat ini dikelilingi oleh laut mati yang tak ada habisnya, dan tidak ada jalan keluar. Lambat laun, beberapa orang mulai gila dan saling membunuh. Banyak orang meninggal, namun beberapa terus mencari jalan keluar. Semua orang tahu bahwa kunci keramba laut mati pasti ada di laut mati, tapi saat itu kami tidak bisa memasuki kedalaman laut mati. Belakangan, beberapa orang kuat mengamati fluktuasi pasang surut laut mati, dan kaisar yang kuat mengambil kesempatan saat air pasang sedang lemah, dia memaksa masuk ke tempat ini dan menemukan area terlarang di sini. Apa? Kaisar Agung, ucap penguasa penjara hitam dan yang lainnya terkejut. Akankah Kaisar Agung dipenjara di sini? Serangga pemakan jiwa mengangguk, itu adalah seorang kaisar agung wanita. Saya tidak tahu namanya. Dia adalah orang pertama yang masuk ke tempat ini setelah menemukan area terlarang, dan karena pembobolannya menyebabkan niat membunuh di laut mati sangat melemah. Ketika semua tahanan yang memasuki tempat ini mengira mereka melihat harapan untuk pergi, mereka masuk ke area terlarang dengan gila-gilaan. Apa yang terjadi selanjutnya? Ucap penguasa penjara hitam berkata dengan tergesa-gesa. Apakah kaisar melarikan diri dari penjara di laut mati ini? Bukan hanya dia, leluhur buaya Void dan penguasa domain jiwa juga menoleh dengan gugup.
Ini tentang kemampuan mereka untuk pergi. Di samping, hati Qin Chen sedikit tenggelam. Karena dari perkataan Kaisar Yuming, dia mengetahui dengan jelas bahwa Kaisar Simei memang telah memasuki sangkar Laut Mati saat itu. Dengan cara ini, tanah terlarang Laut Mati telah ditemukan oleh para tahanan yang dipenjara di sini pada zaman kuno, dan bahkan membobolnya di bawah kepemimpinan Kaisar Simei. Tapi, dalam ingatan Kaisar Yuming, Kaisar Simei tidak pernah meninggalkan sangkar Laut Mati setelah memasukinya. Dengan kata lain, Kaisar Simei yang merupakan penyusup pertama ke tanah terlarang Laut Mati, pada akhirnya gagal keluar dari sangkar Laut Mati. Lalu apakah saya masih bisa pergi? Hati Qin Chen langsung tenggelam, dan menjadi semakin dalam. Saya tidak tahu apakah Kaisar Agung telah melarikan diri. Ucap serangga pemakan jiwa menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, ketika saya datang ke sini, saya tidak melihat Kaisar Agung itu. Ada badai pasir yang dahsyat di mana-mana di dunia. Suasana di sini sangat kejam, banyak orang menjadi gila begitu mereka masuk, berkelahi gila-gilaan di mana-mana. Belakangan kami mengetahui bahwa setelah masuk ke sini, jiwa-jiwa tersebut akan menghilang tanpa bisa dijelaskan. Pada saat itu, banyak orang kuat yang dikirim oleh Kaisar tidak peduli untuk menyembunyikan diri mereka sendiri, dan mereka semua menunjukkan harta karun dunia bawah mereka yang terbaik. Di bawah kepemimpinan orang-orang kuat Kaisar Semu itu, kami melarikan diri ke sini dengan susah payah dan menemukan istana misterius ini. Kami pikir kami menemukan cara untuk pergi, tetapi siapa yang tahu bahwa bidang keteraturan di aula ini akan sangat ditekan, dan roh tidak berhenti dilenyapkan, dan bahkan menjadi lebih kuat, dan tidak ada jalan kembali sama sekali. Kami hanya bisa dengan panik mencari cara untuk pergi dari sini, tetapi semakin dekat kami ke inti istana, semakin cepat jiwa-jiwa menghilang, dan banyak orang mati dalam perjalanan. Petik 2. Tetapi kami juga menemukan bahwa banyak garis di aula utama istana ini adalah semacam batasan yang sangat misterius. Selama kami dapat mengontrol batasan ini, kami tidak akan tertekan oleh kekuatan di sini, dan kecepatan hilangnya jiwa juga akan diperlambat. Terjadi keheningan. Setelah semua orang mendengarkan cerita tulang layu, semua orang merasa berat di hati mereka. Meskipun serangga pemakan jiwa datang ke sini ratusan juta tahun lebih awal dari mereka, nyatanya serangga pemakan jiwa tidak masuk ke dalam inti istana ini, entah apa yang ada di ujung istana ini. Suasana di lapangan sangat khusyuk. Ada sedikit keputusasaan di hati setiap orang. Namun, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ujung aula tak berujung. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa selama kamu menguasai batasan di aula ini, kamu tidak akan ditindas oleh aula ini, dan kamu bahkan tidak akan dimangsa oleh jiwa-jiwa di sini bukan? Ucap Qin Chen memandang serangga pemakan jiwa. Dia harus pergi dari sini, jadi Qin Chen tidak akan melepaskan kemungkinan apapun. Ya, itu benar. Ucap serangga pemakan jiwa mengangguk, namun, terlalu sulit untuk mengendalikan batasan di sini. Bawahan ini juga sangat berbakat, tetapi butuh ratusan juta tahun untuk menguasai beberapa batasan di sini agar penindasannya tidak terlalu besar. Ucap serangga pemakan jiwa berkata dengan getir, tidak mungkin untuk pergi dengan mengendalikan pembatasan di sini. Mendengar ini, penguasa penjara hitam terlihat putus asa, dan mereka bahkan tidak memiliki harapan sama sekali. Menurut cerita serangga pemakan jiwa, berapa banyak orang kuat yang masuk ke tempat ini pada zaman kuno. Hanya dengan melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya di sini, Anda dapat mengetahui bahwa jika pembatasan di sini sangat mudah dikendalikan, maka pasti masih ada orang yang meninggalkan keramba Laut Mati ini dan kembali ke dunia bawah. Namun hasilnya adalah tidak ada seorang pun yang pernah mendengar ada orang yang bisa keluar hidup-hidup. Dapat dilihat bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan. Kamu hanya perlu menunjukkannya, ucap Qin Chen dengan suara yang dalam. Baiklah. Setelah mendengar ini, serangga pemakan jiwa berhenti berbicara omong kosong dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terentang. Segera, serangga dunia bawah yang sangat besar dengan radius 1000 kaki muncul di antara langit dan bumi. Serangga dunia bawah ini memiliki pupil yang tak terhitung jumlahnya, yang padat dan menyeramkan. Setiap mata terlihat kecil, namun begitu melihatnya, pikiran seketika menjadi seperti terjebak dalam jurang tak berujung, tak mampu melepaskan diri. Ini adalah mata pemakan jiwa, jika seorang pembudidaya hantu biasa melihatnya, jiwanya akan dilahap dan dia akan menjadi zombie berjalan tanpa jiwa. Mata serangga pemakan jiwa tiba-tiba mekar dengan cahaya, dan gelombang tak terlihat tiba-tiba melesat ke segala arah aula.
Ketika sinar cahaya tak kasat mata ini bersentuhan dengan dinding aula di sekitarnya, serangkaian pola rahasia yang menakjubkan tiba-tiba bersinar di dunia. Setiap pola rahasia ini mekar dengan cahaya yang menyilaukan, dan ada aura yang membuat jantung semua orang berdebar-debar. Di bawah nafas seperti itu, penguasa penjara hitam, leluhur buaya Void, dan penguasa domain jiwa tidak dapat menahannya untuk sesaat, dan mereka semua berlutut dengan keras, jiwa mereka ditekan dengan kuat. Ah! Leluhur buaya Void mengeluarkan jeritan kesakitan, dahinya dipenuhi keringat dingin. Pola rahasia ini begitu kuat sehingga hanya dengan melihatnya saja, jiwa mereka serasa akan meledak, mereka tidak dapat menahannya, apalagi memahaminya. Di sampingnya, Qin Chen juga dikejutkan oleh pola nafas rahasia yang menakutkan ini. Kekuatan seni Kaisar Dewa Bintang 9 di tubuhnya mulai beroperasi secara naluriah, dan kekuatan totem yang mengerikan tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Merasakan kekuatan yang dahsyat, totem Kaisar Dewa muncul secara mandiri untuk bersaing dengannya. Dalam sekejap, kekuatan pola rahasia bertabrakan dengan kekuatan totem Kaisar Dewa di atas kepala Qin Chen. Dua kekuatan menakutkan itu meledak, dan Qin Chen merasakan totem Kaisar Dewa di atas kepalanya mengeluarkan suara berderak, seolah-olah akan pecah kapan saja. Qin Chen tiba-tiba terkejut. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini tidak tinggi, totem Kaisar Dewa miliknya berasal dari leluhur Kaisar kuno di laut virtual di alam semesta. Asli, itu adalah teknik kekuatan magis terbaik di laut semesta. Tapi sekarang, kekuatan totem Kaisar Dewa di atas kepalanya sebenarnya tidak sebanding dengan kekuatan pola rahasia yang muncul di sekitar aula. Bagaimana pola rahasia ini bisa ada? Ketika Qin Chen terkejut, serangga pemakan jiwa di sekitarnya, penguasa penjara hitam dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan kaget, karena pada saat kekuatan totem Kaisar Dewa muncul di atas kepala Qin Chen, kekuatan pola rahasia di sekelilingnya seakan terangsang, seolah mengalir menuju Qin Chen dan ditekan dengan keras. Pola rahasia di seluruh langit seperti cahaya bintang yang terang, gumpalan untaian jatuh terus-menerus, menekan tubuh Qin Chen. Jika seseorang melihat ke langit tak berujung aula ini, mereka dapat melihat bahwa seluruh aula dipenuhi dengan cahaya bintang padat yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya bintang ini terus mengalir dan semuanya terkonsentrasi pada Qin Chen, sedangkan penguasa penjara hitam di sekitar mereka hanya menahan sebagian kecil dari kekuatan. Tidak baik, ucap serangga pemakan jiwa terkejut ketika melihat ini. Pola rahasia yang begitu menakutkan ditekan dengan gila-gilaan. Belum lagi transendensi rangkap 3, bahkan kaisar yang kuat pun tidak dapat menahannya. Saat itu, dia melihat seorang kaisar semu memahami pola rahasia di kedalaman istana. Pada saat itu, karena dia tidak tahan, dia mendapat serangan balik dari kekuatan pola rahasia, dan tubuh fisiknya meledak di tempat. Bagaimana tuanku bisa menghentikan ini? Kematian tuanku tidak akan mempengaruhiku bukan? Aku baru saja bangun. Gumam serangga pemakan jiwa sangat ketakutan di dalam hatinya. Jika Qin Chen dibunuh oleh pola rahasia ini dan kematiannya terlibat, maka dia akan sangat dirugikan. Di tengah aula, totem Kaisar Dewa di atas Qin Chen mengeluarkan suara robekan yang rapuh. Kekuatan yang mengerikan melonjak, seperti ratusan juta bintang menekan Qin Chen. Kakinya bengkok, dan jelas dia tidak tahan lagi. Tidak, bagaimana aku bisa berlutut di sini? Jika aku tidak meninggalkan tempat ini, Sisi pasti dalam bahaya. Aku tidak akan pernah bisa berlutut di sini. Gumam Qin Chen meraung diam-diam di dalam hatinya, dan melihat totem Kaisar Dewa di atas kepalanya akan meledak. Tiba-tiba, di lautan jiwa Qin Chen, cahaya guntur yang mengerikan berkembang, yang merupakan guntur gelap dunia bawah yang berevolusi dari guntur ilahi penghakiman. Qin Chen dikelilingi oleh guntur dan cahaya yang tak ada habisnya, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi dewa guntur. Guntur dan kilat yang tak berujung melonjak melawan pola rahasia di sekitarnya. Pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mundur seperti air mengalir, seolah-olah mereka sangat takut dengan guntur gelap di tubuh Qin Chen. Tapi saat berikutnya, ada suara mendengung, dan seluruh aula berguncang. Dalam sekejap, semua lorong di sekitarnya menyala dengan pola rahasia yang mempesona, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti air pasang dan mengalir ke aula tempat Qin Chen berada. Pola rahasia aula istana ini sepertinya terprovokasi dan dilontarkan dengan keras, seperti memanggil orang untuk melawan lagi. Jika seseorang menatap ke arah istana besar di luar gurun pada saat ini,
mereka akan dapat melihat bahwa dua benda mirip istana raksasa yang panjang dan sempit itu benar-benar menyala dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah benda tersebut telah diaktifkan dalam sekejap. Pola rahasia menyala di mana-mana di seluruh benda raksasa itu, dan cahaya bintang dengan cepat berkumpul dan bergegas menuju aula utama tempat Qin Chen berada. Namun, sebelum aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, guntur gelap penghakiman pada Qin Chen tiba-tiba melonjak seolah-olah dia telah terprovokasi. Sinar guntur biru tiba-tiba muncul dari guntur dunia bawah yang gelap di tubuh Qin Chen. Itu adalah jejak asal-usul guntur ilahi penghakiman di tubuh Qin Chen. Ketika jejak guntur biru ini tiba-tiba muncul, serangga pemakan jiwa dan para pembudidaya hantu lainnya merasakan sakit yang tajam di mata mereka, seluruh tubuh mereka terbakar hebat, dan tubuh fisik mereka merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah mereka akan segera berubah menjadi abu di tempat. Guntur ilahi penghakiman berubah menjadi busur petir dan mengalir langsung ke aliran pola rahasia yang tak ada habisnya. Seperti batu guntur yang jatuh ke dalam air, itu meledak dengan keras. Di bawah aura guntur ilahi penghakiman, pola rahasia di seluruh langit mundur dengan panik, seperti air pasang surut, mundur dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya, menghilang dalam sekejap mata. Daerah sekitarnya menjadi tenang sejenak, seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya pola rahasia yang berkedip-kedip, tetapi pada saat ini, pola rahasia ini tidak lagi menjadi ancaman sedikit pun bagi Qin Chen. Tanpa penindasan aura pola rahasia, Qin Chen akhirnya bisa fokus melihat pola rahasia ini. Hah, pola rahasia ini sangat aneh. Sepertinya itu bukan kekuatan dunia bawah, tapi seperti. Hanya dengan satu pandangan, pupil Qin Chen tiba-tiba menyusut, menunjukkan kengerian. Sekarang dia mengendalikan totem Kaisar Dewa, telah merasakan sumber Kaisar Miekong Laut, dan menyerap sumber Kaisar Yuming, dia juga merasakan kekuatan Jurang Maut, dan merasakan kekuatan permaisuri Ming Yue di tubuh Sisi, ada lebih dari 1.600 jenis di antara 3.000 jalan. Dapat dikatakan bahwa meskipun Qin Chen tidak berada pada level tinggi saat ini, dia sangat akrab dengan kekuatan dunia bawah dan laut kosmik. Tetapi Qin Chen dapat melihat sekilas bahwa pola rahasia di depannya ini tidak seperti kekuatan dunia bawah sama sekali. Bukankah istana ini berasal dari dunia bawah? Pikir Qin Chen tiba-tiba terkejut. Tiba-tiba, Qin Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan hatinya tergerak. Kaisar Yuming pernah berkata bahwa menurut legenda kuno, sangkar laut mati ini tertinggal setelah pertempuran antara kekuatan besar laut kosmik dan dewa dunia bawah. Jadi, mungkinkah benda raksasa di istana ini adalah kekuatan besar itu? Dengan cara ini, semuanya bisa dijelaskan. Tidak heran jika para pembudidaya hantu dari dunia bawah seperti serangga pemakan jiwa tidak dapat mengendalikan pola rahasia di sini. Ini adalah kekuatan laut kosmik. Bagaimana para pembudidaya hantu dari dunia bawah ini dapat sepenuhnya mengendalikan persepsi mereka? Dan ketika pikiran Qin Chen sedang gelisah, Qin Chen tiba-tiba menundukkan kepalanya. Pedang karat misterius itu tiba-tiba muncul di hadapannya, sedikit gemetar. Seolah magnet saling tarik-menarik, pedang karat misterius itu tertarik kuat pada saat ini. Ada hubungan antara raksasa istana ini dan pedang karat misterius. Gumam Qin Chen tiba-tiba melihat ke dalam aula. Pada saat ini, hati Qin Chen tiba-tiba bergetar. Apa yang terjadi? Mengapa pedang karat misteriusku merasakan panggilan, dan sepertinya ada semacam resonansi samar dengan aula istana ini? Gumam Qin Chen mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat jauh ke dalam aula. Samar-samar, Qin Chen merasakan daya tarik lemah datang dari kedalaman aula yang tak berujung, yang sepertinya beresonansi dengan pedang karat misterius. Dalam keadaan linglung, pedang karat misterius itu sepertinya terbang menjauh darinya, ini rasanya sangat aneh. Qin Chen memegang pedang karat misterius. Lalu dia melihat pola rahasia terang tiba-tiba menyala pada pedang karat misterius. Pola rahasia ini benar-benar beresonansi dengan pola rahasia di aula sekitarnya, mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Nafas yang mengerikan melanda. Dalam sekejap, Qin Chen merasa bahwa dia memiliki semacam resonansi dengan pedang karat misterius dan aula sekitarnya. Pola rahasia yang awalnya rumit, tidak jelas, dan sangat rumit di depannya sebenarnya menjadi sangat jelas dalam persepsi Qin Chen. Itu seolah-olah sudah berubah menjadi makhluk hidup. Ia mulai berenang dengan cepat. Pola rahasia ini, sebenarnya hidup. Gumam Qin Chen terkejut. Pola rahasia, seperti pola susunan, rune, dan batasan,
pada dasarnya tetap. Bahkan jika ada beberapa aktivitas, itu hanyalah semacam pengembaraan terprogram dalam keadaan yang ditetapkan semula. Tetapi pada saat ini, Qin Chen terkejut menemukan bahwa pola rahasia di aula sekitarnya tampak menjadi hidup, dan setiap pola ilahi berevolusi dalam pikirannya, yang sangat jelas dan luas. Dalam sekejap, Qin Chen tampak berada dalam kehampaan yang tak ada habisnya, di sekelilingnya ada alam semesta yang luas, dengan bintang-bintang bermekaran satu demi satu, seolah-olah mereka dapat menekan keabadian dan menyapu langit dan bumi. Di ujung langit berbintang yang tak berujung, ada jalan bintang kuno. Di jalan bintang, mayat yang memancarkan aura mengerikan tersebar di seluruh jalan bintang, bermacam-macam mayat klan tersebut sangat tragis. Beberapa tubuh meledak dan berlumuran darah, beberapa anggota badan patah, dan mereka sangat menderita. Beberapa tubuh berdiri di sana, tetapi kepala mereka menghilang, dan tubuh mereka masih mempertahankan postur bertarung di depan mereka. Seolah mengalami pertarungan berdarah, jalan bintang dipenuhi darah dan niat membunuh, menciptakan pemandangan yang membuat jantung berdebar-debar. Di mana tempat ini? Gumam Qin Chen terkejut di dalam hatinya. Pemandangan seperti itu sangat mirip dengan pemandangan yang dia rasakan pada pedang karat misterius. Pemandangan tragis seperti itu membuat orang merasa ngeri hanya dengan melihatnya. Qin Chen perlahan bergerak maju menuju jalan bintang. Namun, sebelum dia bisa mendekati jalan bintang, niat membunuh yang mengerikan menyapu dirinya. Niat membunuh yang mengerikan itu seperti tsunami, menyerbu ke dalam pikiran Qin Chen dalam sekejap. Rasa sakit yang kuat datang, dan Qin Chen berteriak, memegangi kepalanya di tempat, seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak di tempat, tidak mampu menahan niat membunuh yang begitu mengerikan. Jika dia tidak mengendalikan mata air laut mati, persepsinya tentang niat membunuh di kawasan terlarang laut mati ini akan mencapai tingkat yang mencengangkan. Niat membunuh ini saja sudah cukup untuk memusnahkan jiwanya dan membuatnya menjadi mayat berjalan. Di mana sebenarnya jalan kuno langit berbintang ini? Gumam Qin Chen terkejut. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan transendensi puncak tingkat ketiga tidak dapat membuatnya merasakan jantung berdebar seperti itu. Siapakah mayat di jalan kuno di langit berbintang di depannya? Itu adalah. Pada saat ini, Qin Chen merasa menggigil di sekujur tubuhnya, karena dia seperti melihat sosok di ujung jalan kuno di langit berbintang. Itu adalah sosok yang benar-benar hitam, berdiri di ujung jalan kuno di langit berbintang yang tak berujung. Ada cahaya yang tidak diketahui di tubuhnya. Sosok itu agung, tetapi sangat berkabut, seolah-olah ia telah memerintah selamanya dan membawa seluruh langit berbintang di punggungnya. Sosok ini berlumuran darah, memegang pedang tajam yang tidak jelas, dia sangat kesepian, di ujung jalan, dia berjalan sendirian, tanpa teman, dan dipenuhi dengan kesepian. Ini seperti bertarung melawan musuh dari seluruh alam sendirian, berjalan keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Siapa dia? Qin Chen membuka matanya dan melihat. Sebelum dia bisa melihat pihak lain dengan jelas, seluruh dirinya tiba-tiba ditolak dari langit berbintang yang tak berujung, dan kesadarannya kembali ke aula utama. Pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali, dan dalam keadaan linglung, semua yang dilihat Qin Chen sebelumnya tampak seperti mimpi. Hah? Pola rahasia ini. Tiba-tiba, Qin Chen melihat pola rahasia di aula sekitarnya dengan heran. Pola rahasia di aula di depannya tampak sangat familiar baginya saat ini, dan aura mengerikan yang keluar membuat Qin Chen merasakan sensasi kuat. Qin Chen tanpa sadar, mengangkat tangannya sedikit. Di bawah tatapan ngeri semua orang, pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mengalir seperti air, berputar di sekitar tubuh Qin Chen, seolah-olah dia terkendali. Di sampingnya, penguasa penjara hitam dan yang lainnya tercengang. Mata serangga pemakan jiwa itu begitu terkejut hingga hampir meledak, tubuhnya terguncang, dan tubuh jiwa yang terdiri dari serangga yang tak terhitung jumlahnya hampir meledak di tempat. Tuan, dia sebenarnya mengontrol pola rahasia di sini, ini tidak mungkin bukan? Gumam serangga pemakan jiwa memegangi kepalanya, matanya tumpul, dan hampir linglung. Ini, apa-apaan? Wawasannya selama ratusan juta tahun di sini hanya memungkinkan dia untuk mengontrol sedikit pola rahasia di sini, sehingga dia tidak akan terlalu tertekan di bawah pola rahasia tersebut. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Dalam waktu singkat ini, dia mampu mengendalikan pengoperasian pola rahasia di depannya. Pemandangan seperti itu benar-benar membalikkan pemahamannya tentang aula ini. Monster,
Orang ini monster. Gumam serangga pemakan jiwa bergumam, dan tubuhnya gemetar. Melihat mata Qin Chen, kilatan cahaya tiba-tiba meledak, seolah-olah dia telah melihat keindahan yang tiada taraf. Napasnya tiba-tiba menjadi cepat dan wajahnya memerah. Selama bertahun-tahun, dia telah disegel di istana ini dan hampir putus asa. Dia hampir tidak lagi memiliki harapan untuk meninggalkan tempat ini. Namun pada saat ini, harapan yang terkubur di dalam hatinya melonjak lagi. Ada perasaan samar-samar bahwa kerinduannya yang telah terpendam selama ratusan juta tahun mungkin benar-benar menjadi kenyataan bagi Qin Chen. Di aula utama, Qin Chen perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia merasa bahwa kekuatan pemakan jiwa di aula ini tidak lagi dapat membahayakan dirinya. Sepertinya aula ini telah mengenalinya. Tanah terlarang Laut Mati adalah tempat yang ajaib, dan Qin Chen semakin penasaran dengan kedalaman istana. Siapakah sosok berlumuran darah yang berdiri di ujung jalan kuno di langit berbintang sebelumnya? Apakah itu Dewa Laut Poseidon yang dibicarakan oleh binatang hantu? Juga, apa hubungan antara pedang karat misterius dan tempat ini? Gumam Qin Chen mendongak dan melihat ke dalam aula, dan segera berjalan ke depan. Jika Anda ingin memahami semuanya di sini, Anda harus memasuki bagian terdalam istana. Tuanku, pada saat ini, serangga pemakan jiwa mendatangi Qin Chen dalam sekejap, dan berkata dengan tatapan menyanjung, "Tuanku, apakah Anda akan pergi ke bagian dalam istana ini?" Qin Chen mengangguk, "Tidak buruk." Serangga pemakan jiwa buru-buru berkata, "Tuanku, aula istana ini sangat rumit. Ada banyak tempat dengan jalan buntu. Saya mengikuti pasukan besar ke dalam aula istana ini saat itu. Tuanku, tolong izinkan saya memimpin Anda." Setelah mengatakan itu, serangga pemakan jiwa buru-buru membungkuk dan mengulurkan tangannya. Qin Chen mengangguk sedikit dan berjalan menuju bagian dalam aula. Suasana aula utama yang awalnya menekan mereka perlahan melemah saat Qin Chen berjalan, seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Qin Chen yang menghalangi sebagian besar penindasan aula. Serangga pemakan jiwa melirik Qin Chen dan terkejut saat merasakan ini. Tuanku memang telah memahami pola rahasia aula utama di sini. Butuh ratusan juta tahun baginya untuk mencapai hal ini, tetapi Qin Chen benar-benar melampauinya dalam waktu singkat. Bagaimana dia melakukannya? Benar-benar mengerikan. Gumam serangga pemakan jiwa menekan keterkejutan di hatinya dan segera mengikutinya. Pada saat ini, penguasa penjara hitam, leluhur buaya Void, dan bahkan penguasa domain jiwa juga berubah menjadi aliran cahaya dan mengikuti. Qin Chen berhenti, berbalik untuk melihat mereka bertiga, dan kemudian mengerutkan kening pada penguasa domain jiwa. Melihat ini, serangga pemakan jiwa mengerutkan kening dan buru-buru memberi hormat, "Tuanku, apakah Anda tidak menyukai orang ini? Apakah Anda ingin bawahan ini melakukannya untuk Anda?" Penguasa doamin jiwa terkejut, dan buru-buru melangkah maju, menangkupkan tangannya kepada Qin Chen dan berkata, "Saudara Hades, kita semua berasal dari tanah terlantar. Tempat ini sangat berbahaya. Mengapa kita tidak bergabung dan pergi bersama, sehingga kita bisa menjaga satu sama lain ketika menghadapi bahaya?" Sebelum Qin Chen dapat berbicara, leluhur buaya Void di samping mencibir, "Penguasa domain jiwa, Anda benar-benar ingin menaruh banyak uang di wajah Anda. Apakah penguasa dunia bawah membutuhkan bantuan Anda? Mengapa Anda tidak segera keluar dari sini?" Penguasa domain jiwa tampak jelek, melirik Qin Chen, dan enggan untuk pergi. Sejujurnya, setelah mendengarkan apa yang baru saja dikatakan oleh serangga pemakan jiwa, dia tidak akan pernah berani mengambil risiko di sini sendirian. Jika dia bertemu dengan orang kuat kuno lainnya, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Jika bukan karena Qin Chen, dia akan mati di tangan serangga pemakan jiwa. Selain itu, serangga pemakan jiwa memperjelas bahwa hanya dengan menguasai pola rahasia istana ini seseorang dapat meninggalkan tempat ini. Ketika Qin Chen merasakan pola rahasia sebelumnya, dia juga membuat beberapa wawasan, tetapi dia hanya merasa itu tidak jelas dan rumit, dan dia tidak tahu. Daripada menyadarinya sendiri, lebih baik mengikuti Qin Chen. Memikirkan hal ini, penguasa domain jiwa mengertakkan gigi dan berkata, "Saudara Hades, saya sangat tulus. Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan Saudara Hades agar saya mengikutinya. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolaknya." Apa pendapat Tuan Hades tentangmu?" ucap buaya Void mencibir. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya,
Qin Chen mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Saya mendengar bahwa apa yang Anda latih adalah jalan jiwa. Jika Anda dapat menyerahkan teknik budidaya jiwa Anda dan bagian dari sumber asli Anda, saya bisa mempertimbangkan untuk membiarkan Anda mengikuti. Mendengar ini, penguasa domain jiwa terkejut. Apa? Menyerahkan sumbernya? Apa? Apakah kamu tidak mau? Ucap serangga hantu pemakan jiwa dan leluhur buaya Void mengambil langkah maju, dengan niat membunuh yang mengerikan melonjak dari tubuh mereka.